warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini kembali kita berjumpa di pelajaran fikih, pertemuan yang ketiga pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita cek dulu kebersihan kelasnya. Silakan kalau ada sampah yang ada di sekitar atau di bawahnya untuk bisa diambil dan dibuang di tempat sampah. Terima kasih saya ucapkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu peduli terhadap sampah yang ada di sekitar kita. Baik, sebelum kita mulai proses belajar mengajar, mari kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa mulai. Baik, pada siang hari ini terlebih dahulu kita cek kehadiran kita. Ailsa Naifa Klorinda Anugrah hadir. Alia Novika Putri, Diva Salsabila Idris, Wi Agustin Maharani, Wilda. Alhamdulillah kita hadir dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikan kesehatan kita dapat mengikuti proses belajar mengajar pada siang hari ini. Kembali disampaikan kepada kita semua kembali untuk belajar, untuk bersungguh-sungguh, karena kesungguhan akan menentukan kita nanti dalam pencapaian atau hasil dari pembelajaran itu sendiri. Sesuai dengan pepatah Arab, menjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan atau sukses insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas materi kita terkait dengan penyembelihan lanjutan pertemuan pertama dan kedua kemarin. Di pertemuan kedua kita sudah membahas yaitu tentang hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan. Masih ingat kira-kira kita apa-apa saja yang disunahkan dalam penyembelihan? Ya, salah satunya adalah menghadapkan hewan ke arah kiblat. Kemudian membiarkan hewan itu sampai mati. Artinya setelah disembelih. Kemudian menggunakan alat yang tajam. Nah, kemarin kita juga sudah melihat alat-alat yang bisa kita digunakan untuk menyembelih. Kemarin ada gambar pisau yang kita sudah tampilkan di slide. Kemudian begitu juga yang lain. Apalagi alatnya selain alat? Mempercepat proses penyembelihan. Baik, terima kasih untuk kita yang telah menyampaikan pembelajaran kita minggu kemarin.
Untuk siang ini, untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini akan disampaikan tujuan pembelajaran kita, ataupun sebelumnya kita bahas tentang indikator apa-apa saja yang harus kita pelajari di pembelajaran siang hari ini. Yang pertama, menentukan hadis tata cara penyembelihan. Yang ketiga, menegaskan hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Kemarin yang disenangkan, yang sekarang yang dimakruhkan. Kemudian menguraikan tata cara penyembelihan. Kemudian nanti kita coba mempraktekkan penyembelihan. Kemudian menganalisis hikmah dari penyembelihan. Kemudian tujuan pembelajaran kita, siswa dapat menentukan hadis tentang tata cara penyembelihan. Kemudian siswa dapat menegaskan hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Kemudian siswa dapat menguraikan tata cara penyembelihan. Kemudian siswa dapat mempraktekkan penyembelihan. Kemudian siswa dapat menganalisis hikmah penyembelihan. Itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan seperti biasa kita bikin kelompok atau setengah lingkaran yang bisa melingkar atau dikondisikan bagaimana tempat duduk kita yang enak. Silakan. Nanti akan disampaikan atau ditampilkan di slide atau di PowerPoint kita. Pertama, silakan diamati terlebih dahulu gambar berikut ini. Kita lihat gambar. Ada 4 gambar yang kita lihat di PowerPoint kita atau di slide kita. Yang pertama bisa kita lihat ini gambar apa kira-kira? Gambar apa nih? Taring. Betul? Ini adalah gambar tulang. 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 Ya, ini adalah gambar gigi. Gigi. Kemudian ini gambar batu. Kemudian ini gambar ya, gambar kuku. Dari 4 gambar ini nanti kita analisa apakah gambar ini boleh digunakan untuk menyembelih atau tidak. Nanti silakan dipelajari sesuai dengan modul atau LKS atau buku yang sudah kita miliki di hadapan kita masing-masing. Kemudian silakan juga untuk mengamati gambar selanjutnya atau PowerPoint kita selanjutnya. Ini ada keterangannya. Tadi ada kuku, gambar kuku. Ini kuku. Kemudian ada di sini ada tulang. Kemudian tadi ada batu. Nah, kemudian di sini ada tambahan yaitu parang yang tumpul. Nah, ini masuk nanti kategori atau alat yang dimakruhkan untuk menyembelih. Oke, sekarang kita amati sambil mengamati ini dan buka LKS-nya. Kemudian setelah kita mengamati, kembali diminta untuk membuat pertanyaan. Sekarang pertanyaan langsung dibuat di bukunya saja terlebih dahulu untuk memudahkan nanti memindahkan ke lembar observasinya nanti. Silakan diamati. Tadi sesuai juga dengan pembelajaran kita, hal-hal yang dimakruhkan, kemudian nanti tata cara penyembelihan,
Nah, silakan dulu dibuat pertanyaan dulu. Sambil membaca materinya, siapkan pertanyaan satu orang satu di buku. Dan mengarahkan ke kiblat dengan posisi lambung kiri. Nah, mana yang lambung kiri berarti sebelah sini. Kemudian lambung kiri tadi menempel dengan tanah. Nah, jadi kalau kita bawakan ke posisi arah angin, berarti kepalanya di arah selatan. Ya, kalau seandainya kepalanya di arah utara, otomatis lambung kanannya yang di bawah. Maka untuk mengarahkan ke kiblat kepala hewan tersebut, maka arah kepalanya harus ke arah selatan. Maka nanti lambung kirinya menempel dengan tanah. Ya, itu memang sunnah untuk menghadapkan binatang itu ke arah kiblat. Maka lambung kirinya harus posisinya di sebelah bawah atau sebelah kiri. Oke, bagaimana menyembelih ayam? Yang pertama, kita harus menyiapkan lubang. Ya, karena kita tidak begitu banyak darahnya, maka untuk ayam bisa tanpa buat lubang. Ini biasanya untuk menyembelih sapi. Kemudian binatang yang akan disembelih diarahkan ke arah kiblat. Nah, nanti arah kiblat kemana tadi? Ini ayam. Ini ayam. Tadi kemana? Kemana tadi arah lambung kiri mana? Ini lambung kirinya ya. Nah, berarti ke sini atau ke sini? Nah, berarti kalau kiri berarti ini di atas. Sesuai disampaikan tadi, lambung kirinya di bawah, otomatis kepalanya di arah di selatan, di utara. Nah, ini tinggal kita arahkan ke arah kiblat. Nah, jadi pas posisinya sekarang, inilah arah kiblat untuk menyembelih ayam. Nanti tinggal bagaimana cara menyembelih ayam tersebut. Hanya Adwilah saja yang dekat. Sini Dwila. Kita praktekkan bagaimana tata cara menyembelih. Biar agak ke depan sedikit, biar nampaknya. Dwila sini. Nah, Dwila tukang pegang. Ibaratkan Dwila memegang mana? Kaki ayam dengan sayapnya nanti digabungkan supaya nanti ayamnya itu tidak bergerak-gerak. Nah, setelah dipegang, dipastikan diarahkan ke arah kiblat. Kemudian kalau bulu ayam di leher ayam itu tebal, untuk mempercepat penyembelihan dicabut biasanya. Nah, tapi kalau memang bulunya tidak tebal, langsung saja digoreskan. Kita misalkan, dengan kalau posisi minggu kemarin juga kaki kiri kita ini kan karena ayam. Kalau nanti di sapi itu harus dekat dengan kepalanya dan ditancapkan ke tanah-tanahnya untuk mempermudah penyembelihan. Nanti setelah kita siapkan semuanya, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita goreskan. Kalau bisa satu kali gores. Kalau bisanya dua kali gores. Bagaimana sesedikit ke bawah. Nah, kemudian diarahkan ke arah kiblat. Pastikan kakinya pegang baik-baik, kemudian ditambah dengan sayap-sayapnya ya. Nah, kemudian setelah siap, silakan besarkan baca bismillah dan langsung digoreskan 1, 2, 3, 4. Tapi nggak usah dihitung. Nah, berarti 2 kali turun, nanti 2 kali naik sudah. Baca bismillahnya. Oke. Untuk menyembelihnya jangan kita ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu, otomatis nanti akan memperlambat penyembelihan. Jadi usahakan cepat 1, 2 kalau bisa. Kalau belum juga putus, diulangi 1, 2, tapi cuma 4 kali. Itu makanya dituntut pisaunya harus tajam. Oke.
Terima kasih sudah memperagakan bagaimana tata cara penyembelihan. Karena oke, demikian saja pertemuan kita. Sebelum kita tutup, ya kita minta menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Ya silakan satu orang menyimpulkan atau membaca kembali terkait dengan ya Nisa dibaca hadis tentang penyembelihan. Silakan disimpulkan bagaimana hadis tentang penyembelihan yang di LKPD ada, di LKS juga ada, ataupun di buku kita juga ada. Silakan. Sebagaimana hadis riwayat Syarif bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul ihsana, wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabha, wa yuhibba ahadukum syafratahu fa yusrik dhabihatahu." Rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian mengajarkan misalnya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Oke, ini hikmah dari penyembelihan. Silakan satu orang untuk menyimpulkan hikmah dari penyembelihan. Silakan. Oke, terima kasih kepada kita semua yang telah menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan kita mendapatkan ilmu yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Terakhir sebelum kita tutup, Ustaz minta koreksi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan menuliskan saran dan masukan untuk Ustaz sendiri bagaimana pembelajaran kita ke depannya lebih baik lagi. Silakan ditulis dulu sejenak untuk koreksi ataupun evaluasi terkait dengan pembelajaran kita. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti saran dan masukannya dikumpulkan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi perbaikan ke depannya untuk proses belajar mengajar kita selanjutnya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.